Halo Flash Fellas semua, kembali lagi di Bincang Berkembang Podcast episode kedua. Di sini kita udah kedatangan salah satu pembicara yang very passionate dalam apa yang dilakukan. Pada saat ini kita kedatangan Kak Akila. Kak, jadi teman-teman semua, jadi Kak Akila ini sendiri, ini dia salah satu MC. Dia sering banget nge-MC, sudah 350 kali lebih nge-MC. Habis itu dia juga punya beberapa bisnis di bidang EO dan juga makeup artist gitu. Pada saat ini kita pengen langsung nanya-nanya langsung nih, gimana sih caranya untuk bisa mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan passion dia sendiri gitu. Mungkin Kak Akila di sini bisa say hi ke teman-teman semua dan mungkin juga sekalian cerita gitu. Awal mulanya gimana sih ngebangun semua passion? Oke, hai semua. Sebelumnya mungkin tambahan sedikit ya. Nah, oke. Aku masih mahasiswa juga sama kayak teman-teman yang mungkin lagi nonton juga di Ilmu Komunikasi UI. Dan gimana tadi ya buat mulai semua MC MUA and things? Awalnya itu sebenarnya berangkat dari aku tuh suka banget konten, Kak. Yes, suka konten. Terus abis itu di masa-masa COVID pada buat dalgona mungkin. Nah, kalau aku buatnya tren kayak jadi Jasmine, terus jadi ya aneh-aneh lah ya. Sesimpel mau caper sama Tasya Farasya sebenarnya. Berawal dari caper. Terus pas udah ngonten, akhirnya masa-masa Sweet Seventeen ada kembang desa SMP ku gitu. Asik, kembang desa SMP ku itu tuh mau Sweet Seventeen biasa aja sih di rumah, tapi dia percaya untuk bisa aku make upin dia. Aku di situ kayak serius gak sih? Lo takut gak sih gue jadiin lo badut gitu kan? Terus akhirnya di ego boost nih kayak enggak kok, gue udah nanya-nanya yang lain juga dan percaya banget sama lo. Akhirnya hari itu dapat respon baik dari post di Instagram juga, dari teman-teman yang datang juga di Sweet Seventeen. Bukalah akun Makeup by Akila. Tapi belum ada klien, masih kayak make upin saman gitu. Terus abis itu ya biasa-biasa aja. Sama lagi nih di Sweet Seventeen selanjutnya teman SD aku, dia tuh mau jadiin aku MC. Anaknya tuh tertantang kan, bikinlah gue cue card. Cue card, terus abis itu dapat feedback lagi bagus. Ternyata dapat advice, kenapa sih kalau misalnya ada undangan Sweet Seventeen, lo tawarin aja jadi MC-nya juga, biar ngumpulin portofolio gitu. Aku berangkat dari gak dibayar, ya terserah kamu mau menghargai value aku pada saat tampil tuh berapa gitu. Alhasil, karena balik lagi ke awal suka ngonten, rasanya tuh HP kan kalau di Apple sedikit ya storage-nya, aku buanglah ke TikTok. Buang ke TikTok sekedar beli make up doang, pakai voice over yang agak genuine memang ciri khas aku gitu. Akhirnya viral, nggak direncanain sih, nggak pingin tenar gitu, enggak, cuma mau dokumenter aja. Abis itu dapet deh klien mulai organik, aku nggak les dulu tapi langsung megang klien. Turns out ada mua yang narik aku kayak mau belajar nggak buat jadi partner dia, karena kan biasanya misal nih kamu makeup rombongan, kamu pernah makeup nggak? Aku Nggak ya? belum. Jangan ya. Itu adalah kalau misalnya makeup rame-rame tuh biasanya mua tuh bawa timnya kalau nikahan gitu buat makeup mama pas segala macem. Nah aku diajarin dia untuk bisa satu tone gitulah ya makeupnya sama dia. Terus habis itu aku tetap organik kliennya sampai di titik kayaknya nih top of mind dari anak-anak Sweet Seventeen tuh udah MC MO-nya gue parah. Terus kenapa nggak memperbesar profitnya gitu pada saat itu. Udah ada trust-nya, modalnya dari skills, akhirnya aku bukalah di umur 17 tahun event organizer, berangkat dari kenalan-kenalan juga dari event ke event sama vendor. Terus abis itu nyari-nyari juga markol sendiri awalnya, sampai sekarang udah nge-organize sampai ke Bandung juga gitu sih. Wow, sumpah bener-bener banyak banget jalannya dan banyak banget lika-likunya gitu ya. Dan sekarang in total udah 350 kali nge-MC. Yes. Itu gimana sih kesibukannya sehari-hari? Itu kan 350 kali. Itu ibarat kalau misalnya nge-MC setahun itu setiap hari nge-MC tuh. tapi pengen tahu nih gimana sih caranya kayak bisa nge-MC sebanyak 350 kali itu gimana dan acara apa aja sih kurang lebih? Oke.
Biasanya tuh aku sebenarnya yang paling aku pegang niche-nya adalah si Sweet Seventeen ini, birthday party. Informal banget sih aku gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin nambah umur juga walaupun brandingku masih 17 years old, tapi itu cuma menggambarkan awal perjalanan karirku aja sih. Setelah itu masuk kuliah, karena udah punya personal branding di awal, gampang banget dapat kepercayaan dari word of mouth teman-teman. Kalau MC Akila aja nggak sih gitu. Cutting akhirnya narik aku ke proker kampus. Terus abis itu akhirnya pertama kali nge-MC korporat itu juga berkat dari rekomendasi Cutting. Jadi aku sedikit tips and tricks gitu. Masuk divisi acara kalau misalnya proker gitu. Terus habis itu di proker pertama aku tuh nge-MC di depan, ya cukup gede sih acaranya tuh, ngundang stakeholders yang memang pebisnis apa segala macam. And then di semester 1 akhirnya ketua divisi BEM UI adalah tim gitu. Itu tuh ngerekomendasiin aku ke Hipmi Culinary. Di situ tuh aku jadi MC Hipmi Culinary X IDN. Itu pertama kali korporat karena word of mouth-nya sih Cutting gitu. Akhirnya dari Hipmi Culinary itu dipercaya lagi, terus dikasih moderator buat korporat. Terus habis itu pernah jadi public speaking trainer juga di korporat. Terus habis itu aku nge-handle lamaran, pernah wedding juga, sekaligus sport event. Banyak sih, cukup nyemplung di berbagai ranah. Wow. Jadi dimulai dari passion yang benar-benar coba aja dulu gitu loh ya. Yes. Habis itu dapat rekomendasi dari yang lain, dapat word of mouth-nya dari yang lain. Habis itu akhirnya bisa kemana-mana gitu. Yes. Dan itu juga peran penting dari personal branding nih. Nah, kalau buat personal branding sendiri, dari Kak Akila sendiri tuh gimana sih kayak ngebangun personal branding yang baik dan juga bisa ngebuat opportunity gitu buat teman-teman semua gitu. Oke. Sebenarnya personal branding, kamu percaya personal branding tuh fake apa enggak? Aku sendiri personal branding, aku ngerasa itu real sih. Real ya? Teman-teman di sini ngerasa fake apa enggak? Real. Teman-teman di rumah juga jawab ya. Nah, kalau menurut aku personal branding yang baik tuh better yang tadi sih benar real. Ya sebenarnya depends on purpose kamu apa. Karena personal branding itu adalah turunan dari purpose kamu combine sama strength gitu. Kalau aku, tujuan aku adalah ya tadi, aku mau dikenal sebagai MC, aku mau dapet job MC, MUA dan IO gitu. Strength aku apa? Strength aku di public speaking. Aku tumpahinnya lewat vlog, voice over. Nah, dari situ karena genuine, bener-bener diri aku juga ngebedain sebegitunya diriku yang di asli dan di dunia maya gitu. Akhirnya nyampe gitu ke audiens, relate. Nah, dari personal branding yang seperti itu menyentuh banyak audiens juga, kamu tuh harus kuncinya satu, rajin-rajin upload aja ya di media sosial. Personal branding itu sebenarnya nggak harus cuma di media sosial, tapi media sosial adalah kanal utama, bukan kanal utama, lebih ke arah kanal yang paling reachable untuk kamu ngejangkau audiens yang cukup banyak gitu. Ya personal branding itu bisa di sehari-hari gitu. Misalnya kamu, aku mau dilihatnya jadi kayak orang skena, terus abis itu suka bermusik, ngeband parah, bisa dengan tampilan atau dari cara ngomong, pengen dilihat orang yang talkative, ya udah kalau lagi kumpul-kumpul gitu. Sering aja jadi clown of the group apa segala macam, itu juga salah satu personal branding sebenarnya. Jadi pertama, in conclusion, teman-teman harus bisa manfaatin media sosial. Jangan pernah mau mengalahkan apa ya? Ibaratnya kamu tuh bisa lebih kalau kamu nggak mikirin omongan orang gitu. Jadi post everything karena social media is your rights. Nggak ada yang bisa handle kamu selama kamu nggak ngebunuh orang, selama kamu nggak buat harta itu orang habis. Go aja, go ahead. Terus abis itu ya itu di dunia nyata, di dunia aslinya juga tunjukin who you really are ke orang gitu sih. Oke, siap. Berarti penting banget buat bisa ngegabungin passion dan juga strength dan juga bisa konsisten di social media dan be original gitu, be real lah. Yes. Ya. Oke. Nah, terus pengen nanya nih, kira-kira
Kak Kila tuh kalau ngomong sendiri sama nge-MC kan beda banget gitu loh. Nah, gimana sih caranya buat bisa ngomong secara MC dan cara ngembangin ngomong public speaking skill sebagai MC itu gimana sih? Oke, menurut aku MC itu sesuatu yang bisa dilatihnya learning by doing. Karena dengan aku personal branding tadi nih, aku kan akhirnya dikasih banyak opportunities. Terus dari stage ke stage, aku tuh belajar banyak. Awalnya aku tuh nggak yang dibilang sekarang lucu banget juga ya enggak. Cuma semakin bisa menyesuaikan lucu atau formalnya, informalnya gimana, itu tuh entah dari belajar sama partner nge-MC. Aku waktu itu belajar tentang cara bikin crowd itu relate sama jokes kamu dari MC Betawi. Waktu itu aku ngerasa kayak sumpah gue nggak lucu parah, kayak gue pengen kabur gitu. Terus kenapa ya udah dia aja deh yang MC, gue mau pulang. Cuma dari situ aku belajar, oh kalau misalnya bikin jokes itu tuh banyak banget yang harus dikembangin, nggak cuma dari bercandaan celetukan mulut, tapi entah kamu dari bisa nge-impersonate dia dari gesture, terus juga dari intonasi kamu, atau misalnya dari cara kamu nyenggol itu orang, itu tuh banyak banget yang bisa diabsorb dari partnernya. Terus kamu juga bisa belajar cara handle crowd control, ya dari situ, dari learning by doing. Aku juga awalnya mungkin agak bingung gimana ya cara bikin audience engage gitu. Tapi dengan panggung ke panggung, nonton juga video-video di YouTube dan di TikTok, which itu help banget gitu. Itu salah satu channel pembelajaran utama aku jadi MC sih. Dan terlebih harus kuasain materi atau acaranya itu biar bisa adjust gitu. Oke. Jadi buat bisa jago nge-MC itu penting banget buat harus ada pengalamannya, harus ada errorsnya, Yes. harus learning by doing, Yes. dan juga perlu bisa tahu gitu loh keseluruhan acaranya apa yang pengen dibawa gitu. Betul. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi flash questions. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih, kira-kira MC acara besar atau MC acara intimate? MC acara intimate. Kenapa tuh? Karena sebenarnya lebih enak ngomong sama audiensnya sih, lebih memorable juga buat aku. Terus kayak ya udah jadi ngerasa abis acara bukan ngeraut, long term relationship-nya lebih kerasa. Cuma kalau MC acara besar itu buat stepping stone itu lebih enak. Oke. Jadi MC acara intimate itu lebih kerasa networknya juga. Yaps, betul. Oke. Nah, terus yang kedua nih, event indoor elegan atau outdoor festival? Oke, outdoor festival. Aku suka sih tipikal yang tadi, humor, guyon, ngeblend sama audiens. Jadi kalau misalnya bisa nampilin diri aku yang tadi, kayak di TikTok juga, aku orangnya fun, dan personal brandingku juga kayak gitu, aku jauh lebih menguasai panggung sih, instead of harus gitu. Yes. Oke. Nah, habis itu, ini kita terkait klien nih. Oke, klien. Klien ramah tapi cerewet, atau klien cuek tapi simple? Oke. Aku mau ramah tapi cerewet deh. Kenapa tuh? Soalnya kalau misalnya dia udah punya ekspektasi dari awal, itu tuh jadi lebih gampang untuk menyesuaikan ekspektasinya gitu. Jadi aku tahu harus ngapain daripada dia nggak ada feedback sama sekali, tapi akunya juga jadi clueless gitu. Jadi better cerewet. Oh ya, aku mau gini, Kak jangan gini, biar aku juga tahu aku harus ngapain. Oke. Jadi klien cerewet karena pentingnya feedback itu sendiri ya. Jadi kalau dari Kak Akila sendiri nih, kalau buat feedback itu kan emang berperan penting banget nih. Gimana sih cara menerima feedback yang membangun gitu, bisa ngebangun Kak Akila sendiri gitu? Oke, aku tuh pernah tahu kalau misalnya make up, pernah banget make upin ibu-ibu, terus dia ngomong gini, ih kok gue habis make up jadi kayak ikan koi. Aku mau nangis parah di situ. Terus ada juga teman-teman aku yang kayak abis di make upin, di depan muanya langsung dihapus make upnya. Sedih kan?
itu tuh ya belajar aja sih, belajar memperkuat mental iya, tapi juga sambil ngedevelop mungkin ada kok benernya makeup aku tuh belum suit sama mature skin gitu. Berarti aku harus belajar ke depannya cari-cari kalau mature skin harus misalnya lebih dilembapin kulitnya dan itu nggak boleh quote unquote tone deaf gitu loh. Jadi tetap harus diterima ya, gak apa-apa biar kamu gak terlalu ngedown, ada quote unquote denial tapi tetap harus didengar sih. Sama juga dengan respon respon positif yang sebenarnya aku olah lagi, ternyata ada loh sisi yang bisa aku kembangin dan ternyata itu masukan. Waktu itu pernah ada yang ibu-ibu ngomong gitu, customer aku yang paling setia, loyalty-nya tuh tinggi banget sama aku, sampai satu circle anaknya Sweet Seventeen semua di aku. Terus habis itu aku ditawarin buat ngehandle acara farewell direktur perusahaannya. Terus dia ngomong gini, ini pakai aja nih Akila, IO-nya tuh bisa a la carte gitu, bisa satu-satu customize gitu. Terus di situ aku ngerasa mungkin itu USP aku ya. Cuma as time goes by, aku tuh mikir kok kayaknya standar IO tuh sebenarnya nggak gitu ya. Kok kayaknya harusnya bundling. Selama ini gue bisa ngeraup profit yang lebih banyak, tanda kutip maksudnya nggak capek juga, dan bisa ngambil ngambil outsource teman-teman volunteer gitu untuk bisa ikut ke Mau Akila ini dengan struktur atau sistem yang seperti IO lain, bundling gitu, nggak a la carte. Nah akhirnya aku nangis di situ kayak aduh, selama ini gue udah 300 event apa segala macam nihil ya, ternyata bisa lebih, kenapa gue capek ternyata kayak gini. Tapi apa yang aku lakuin adalah aku pertama curhat ke GPT. Aku curhat ke GPT. Serius, aku bahkan ngepost itu, aku nangis-nangis ke GPT. Aku brainstorm karena paling dekat untuk bisa cari TW-TW gitu. Sebelum nyari ya sama-sama IO, aku nanya-nanya dulu, kayak gini. Akhirnya aku rubah nih struktur IO aku, cara aku nyawarin ke klien, meminimalisir nego-nego dari klien juga. Segmentasi pasar aku berubah dari misalnya middle to low jadi mulai middle to high gitu. Terus habis itu tetap nyari klien lagi. Dalam kesimpulan, aku tuh tipikal orang yang nggak apa-apa untuk nyortirnya, memperkuat diri lo dengan it's okay atau cari validasi, tapi tetap cari titik di mana kamu bisa ngembangin masukan atau kritik yang mereka kasih. Oke, sip. Berarti penting banget buat bisa cari celahnya gitu, apa yang bisa dikembangin. Ya, ngebangun semua masukan-masukan yang ada. Betul. Oke. Terus pertanyaan flash question selanjutnya. Gimana sih caranya buat kayak mulai bikin EO birthday for beginners? Mulai EO birthday itu tuh awalnya aku kan dari MC ya. Nah, kalau aku enaknya berangkat dari skills yang memang aku punya dan bisa aku tawarkan. Jadinya itu tuh jadi balik lagi unique selling point yang aku tawarin, karena berangkat dari MC dan MUA itu, MC tuh punya exposure besar untuk terlihat sama audiens, dikenal sama orang di balik acara, sama dikenal sama orang di atas panggung, speakers habis itu moderator apa segala macam. Nah dari situ relasiku kan kuat gitu ya. Nah aku bisa narik orang lain, bisa narik vendor apa segala macam karena mereka udah tahu value apa yang bisa aku kasih ke mereka. Jujur susah loh untuk mulai IO kalau misalnya bener-bener kamu nggak bisa ngejanjiin apa-apa ke vendor, apalagi buat beginners dan masih muda. Struggle buat aku adalah pada saat aku branding diri aku sebagai 17 tahun, itu tuh dua sisi pisau. Satu sisi aku bisa dianggap kayak 17 tahun keren nih, bisa kayak gini. Satu sisi kayak bisa disepelein, ya elah 17 tahun bisa apa sih, bau tengik gitu kan. Tapi pada saat pengalaman aku guide vendor tuh nggak gampang percaya untuk kasih harga partnership.
Mereka mau ngasih harga partnership kalau kamu udah at least 1 kali ngasih job ke mereka gitu. Itu salah satu bukti kalau oh ya kok lo worth untuk gue kasih harga partner gitu, penawaran benefit partner. Oh banyak banget di ghosting sama vendor apa segala macam. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mulai apalagi masih umurnya muda gitu ya, dari 17 tahun 16 tahun, coba cari teman-teman kamu yang bisa mendukung komplimen CEO itu dan bisa ditawarin ke eksternal ataupun klien. Contoh, aku nih nggak apa-apa nih nggak berangkat dari MC atau MUA atau skills lain, aku coba deh cari teman aku yang bisa fotografi atau videografi. Terus habis itu di Visip banyak banget nih orang-orang yang bisa nge-MC, aku ambil Dio jadi MC gitu. Terus habis itu misalnya siapa lagi, perihal dekor apa segala macam kalau lebih eksternal itu bisa urusan nanti, cuma bisa kamu mulai tawarkan dari peluang-peluang kecil. Gue punya kok ini MC di Visip ada bagus, Dio mau nggak dari gue aja foto juga foto nih ada namanya Ian misalnya gitu, sekalian deh dekor sama gue. Jadi itu sih peluang-peluang kecil yang kamu bisa manfaatin masukin aja gitu, apalagi bestie kan pasti lebih percaya kan. Nah dari situ bisa deh bangun porto, ngasih price list, bundling segini kalau di gue dengan talent Dio, dengan talent Iam, dengan dekorasi seperti ini, harganya affordable, pakai IO gue aja. Gitu sih kalau menurut aku. Oke. Jadi harus kayak pinter-pinter nyari peluang yang ada, abis itu ngumpulin semua peluang yang ada, dan abis itu munculin value dari early awal bikin bisnis gitu. Benar. Oke. Mungkin kita langsung ke pertanyaan akhir nih. Mungkin dari Kak Kila sendiri, kira-kira nanti kan pastinya udah banyak banget nih project yang dijalanin. Kira-kira upcoming project yang akan datang tuh bakal ada apa aja sih kira-kira? Oke, upcoming project sebenarnya masih sekitar birthday aja ya. Paling kalau misalnya MC aku mulai menyentuh atau menginjak ranah-ranah yang seminar-seminar nasional. Dan mungkin akan lebih ke wedding dan engagement gitu. Tapi so far untuk plan kedepannya mau sih lebih ngembangin dari sekedar birthday party aja. Oke. Berarti lebih menjangkau lebih banyak birthday party gitu Yes. Oke. Nah ini nih, jadi kan banyak juga teman-teman pastinya di luar sana, Flash Fellas yang lain, yang punya passion yang beda gitu dari Kak Kila pasti. Dan pasti semua individuals itu punya passionnya itu sendiri. Dan mungkin kalau aku sendiri, aku lebih suka main basket segala macam gitu. Mungkin bisa bikin acara event basket atau apa. Dan pasti semua yang lain pasti punya passion yang berbeda gitu. Nah, pesannya nih buat Flash Fellas, gimana? Ada nasihat gak sih 1-2 kata buat teman-teman buat bisa numbuhin passion mereka gitu? Oke. Kalau dari aku teman-teman, mungkin ini agak template tapi paling quotes aku suka dimanapun itu aku akan bilang you don't have to be great to start, but you have to start to be great gitu. Karena dari pengalaman aku, mungkin aku juga awal mulai passionku itu bisa di-rate contoh 6/10 gitu. Tapi pada saat kamu show to the world gitu, what you are really passionate about, maka bertumbuh juga skills yang tadi 6 jadi bisa 15/10 gitu. Nah, mau mulai apa dari basket kayak fotografi kayak apa segala macam, coba dari skala terkecil dikembangin, cari peluang-peluang. Relasi itu penting, apalagi kalau misalnya masih kuliah, SMA, karena nanti pas kamu udah kerja, pertemuan macam apapun itu bukan untuk jalin relasi pertemanan gitu, tapi back again untuk uang gitu. Kalau kamu misalnya ngajak aku ke coffee shop, pasti nih kamu mau nawarin aku asuransi, di kepala aku kayak gitu. Pasti kamu mau nawarin aku bisnis yang kayak gitu, karena pas udah kerja itu teman semakin dikit,
prospeknya adalah untuk nyari duit. Nah sekarang cari relasi yang bener-bener sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, nggak usah sampai maksa untuk nongkrong sana sini ya enggak, cuma ikut organisasi kah, ikut UKM yang sesuai sama passion kamu gitu. Dari situ menurut aku gampang sih untuk bisa cari celah-celahnya tadi yang udah kita bahas. Yes. Terus abis itu kalau ngerasa orang lain jauh lebih lari daripada kamu, nggak apa-apa, bukan kompetisi gitu. Mulai aja dulu, terus nanti bakal ada kok hasilnya, entah dalam bentuk apapun itu. Mulai aja dulu. Oke, berarti buat dari Kak Akila sendiri itu penting banget buat berani mulai, nggak usah takut, no matter how small we are. Jadi kita bakal tumbuh seiring kita berani mencoba dan buka peluang baru gitu. Dan pasti membangun koneksi dengan koneksi-koneksi yang ada, yang available gitu. Oke, mungkin itu untuk sesi dengan Kak Akila untuk Bincang Berkembang Podcast episode kedua pada hari ini. See you on the next episode. Terima kasih.